Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran Teknologi One. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai pengenalan jaringan wireless, ya, termasuk konsep dasarnya juga. Nah, nanti setelah kita pelajari dari dasar jaringan wireless, nanti akan ada satu sesi, ya, semacam demonstrasi bagaimana seorang siswa dituntut untuk bisa mengkonfigurasi dari perangkat-perangkat jaringan wireless. Oke, jadi kita review sebentar. Untuk pertemuan minggu kemarin, yaitu kita sudah mengenal yang namanya dasar jaringan wireless atau Wi-Fi, ya, mulai dari pengertian, lalu standarisasi, lalu generasi-generasi wireless. Nah, lalu standarisasi untuk 802.11 untuk wireless LAN, ada yang A, B, C, A, B, G, lalu ada AC, lalu ada AD, macam-macam. Nah, untuk keuntungannya sudah kita bahas minggu kemarin dalam video sebelumnya. Lalu untuk tujuan dari sebuah wireless dalam sebuah jaringan LAN itu bertindak sebagai perluasan, ya, di sini perluasan jaringan. Lalu dari bagaimana cara dia menghubungkan koneksi antar wireless dengan wireless, ada yang menggunakan point to point atau ke point ke multi point, ya mungkin nanti siswa dituntut bisa membedakan bagaimana koneksi antar access point, ya. Yang pertama itu dari point to point, lalu yang kedua itu dari point to multi point. Nah, untuk hari ini, pertemuan ini kita membahas perangkat-perangkat untuk Wi-Fi, ya. Nah, untuk pada slide ini mungkin hanya sekilas dalam pembahasan, tapi saya akan coba mengembangkannya melalui pengetahuan di internet. Nah, untuk perangkat Wi-Fi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan penerus sinyal dan penerima sinyal. Nah, untuk penerus sinyal itu biasanya itu untuk saat ini disebut dengan atau istilahnya access point, ya, atau disingkat menjadi yang namanya AP, ya, access point. Nah, ini untuk saat-saat ketika yang namanya gelombang 2,4 GHz itu artinya yang sudah tidak berlisensi, artinya gratis, ya, istilah access point. Tapi kalau sebelum-sebelumnya mungkin pada tahun 2000 sebelum-sebelumnya biasanya itu disebut dengan radio, ya, radio wireless. Nah, untuk access point di sini sebenarnya mempunyai sebuah kesamaan fungsi seperti hub atau switch, ya. Atau dia bisa bertindak hanya sebagai access point, atau dia bisa sekaligus ada tulisnya berfungsi sebagai switch, ya. Nanti kita lihat bagaimana bentuk fisiknya access point saja atau hanya atau ditambah dengan fungsi lain atau sebagai switch. Nah, access point merupakan tipe spesial dari wireless station, ya, yang menerima transmisi radio dari stasiun radio lainnya di jaringan wireless dan meneruskan sinyal-sinyal tersebut ke jaringan terakhir atau end device. End device itu bisa, kalau untuk saat ini bisa disebut misalnya perangkat laptop,
atau perangkat smartphone, Android seperti itu. Nah, access point ini juga merupakan sebuah perangkat yang berdiri sendiri atau sebuah access point ini bisa dikatakan adalah sebuah komputer yang berisikan sebuah adapter jaringan wireless yang berhubungan dengan Special Access Point Management Software. Artinya, bentuk access point di sini bisa disamakan dengan sebuah komputer yang boleh dikatakan diperkecil lah, ya. Artinya sebuah komputer itu memiliki prosesor, memiliki memori, memiliki penyimpanan storage atau hard disk. Nah, begitu pula dengan access point. Access point juga memiliki eh, prosesor, memiliki memori, memiliki penyimpanan. Nah, artinya penyimpanannya yang terbatas, ya, yang hanya dipergunakan hanya untuk sistem operasinya saja. Nah, untuk sebuah komputer juga ketika sudah memiliki perangkat yang atau device yang lengkap, dia itu dilengkapi dengan yang namanya sistem operasi, ya. Kalau untuk komputer atau PC itu bisa kita isi dengan sistem operasi Microsoft Windows atau sistem operasi Linux dan yang lainnya. Nah, sedangkan access point dia sebuah eh, perangkat yang sudah bisa berjalan dengan diisi sistem operasi itu tergantung dari mereknya. Misalnya kalau access point TP-Link berarti sistem operasinya yang menggunakan sistem operasi TP-Link, ya, atau yang lainnya. Mungkin artinya sebuah access point yaitu sebuah perangkat yang boleh dikatakan perangkat pintar, sebuah komputer yang dikompres menjadi perangkat kecil. Nah, dari setiap access point pasti akan berbeda bentuknya, akan berbeda jenisnya, ya. Itu berdasarkan misalnya merek. Dari merek-merek yang ada di pasaran, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang sudah tidak asing lagi didengar, misalnya seperti TP-Link, seperti Cisco gitu. Lalu Mikrotik, ya. Nah, biasanya kalau untuk perangkat-perangkat yang untuk saat ini yang ada di pasaran itu kalau dari berbagai macam jenis perangkat, berbagai macam jenis dari sisi harga, ya, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita kenal sebuah merek, ya, sebuah merek atau vendor dari access point ini, ya. Kalau saya eh, merek access point misalnya saya seperti ini, coba yang ini. Ya, pada satu website ada yang eh, menampilkan artikel tentang access point. Jadi kalau bicara tentang access point itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada indoor, yang kedua ada outdoor. Perbedaannya apa ya? Kalau untuk indoor itu hanya digunakan access point untuk di dalam ruangan saja, yang artinya yang jarak jangkauannya sangat terbatas. Sedangkan untuk outdoor artinya access point yang didesain untuk menghubungkan jarak yang lebih luas lagi dibanding dengan access point indoor. Misalnya untuk jarak kurang lebih minimal 1 kilometer itu sudah maaf 500 meter itu sudah mengharuskan kita beralih ke access point outdoor, ya. Jadi kalau di sini ada satu artikel vendor wireless access point apa saja yang ada. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu mungkin agak
hanya beberapa eh, jarang sekali disebut, artinya hanya yang tahu, yang paham mengenai merek ini, yaitu Rukus ya, Rukus. Lalu ada Cambium, ini jarang. Aruba sangat jarang di. Kalau ini Cisco mungkin sudah sering kita dengar. Lalu Mikrotik, lalu ada Linksys ya. Linksys ini lumayan untuk di pasaran itu banyak. Lalu sekarang ini Ubiquiti, lalu Extreme Wireless, ada Netgear ya. Kalau saya sebutkan misalnya seperti ini, Access Point TP-Link misalnya, inilah ya, misalnya seperti ini. Nah, ini langsung muncul seperti ini penampakannya untuk TP-Link. Nah, kalau dari sisi harga yang artinya dari sisi pemakaian harga yang relatif murah, terjangkau, kalau dari beberapa merek di sini, dari 9 merek itu yang masih bisa, boleh dikatakan dengan kisaran harga 200.000, 300.000 sampai 500.000 yang masih bisa terjangkau, yaitu adalah merek TP-Link ya, merek TP-Link. Atau ada lagi yang misalnya merek tenda seperti ini ya, di sini yang 135.000, 200.000 ya. Nah, harga juga pastinya itu diukur dengan performa dari access point ya. Semakin ya wajib kita ketahui, semakin harganya semakin mahal, pasti sebuah performa atau fitur yang digunakan oleh si access point ini semakin baik ya. Lalu ada ini TP-Link, coba kita lihat TP-Link ya, ada yang 160.000, ada yang 400, ada yang 200 ya, tergantung pemakaian kita, pemakaiannya mau jarak jangkauannya atau dari stabilnya atau tidak ya. Ini nanti kita harus di review oleh kalian sebagai admin jaringan misalnya. Lalu ada Totoling misalnya, ini yang merek-merek masih bisa inilah terjangkau. Tapi kalau misalnya sudah kita beralih ke yang namanya Rukus ya, ini harganya sudah relatif, pemakaiannya juga untuk pemakaian, contohnya misalnya untuk perkantoran, lalu untuk hotel juga yang berbintang 5, berbintang 3 seperti itu, atau perusahaan-perusahaan yang besar lah. Lalu selain Rukus ada Ubiquiti, ini harganya agak lumayan. Cisco, nah ini harga mana ya, coba harga access point Cisco. Nah ini, nah kalau ini Linksys ya masih bisa terjangkau lah. Linksysnya ini Linksys by Cisco, artinya dia vendornya Linksys tapi sistem operasinya disupport oleh Cisco, sehingga dari sisi harga ya masih bisa terjangkau lah. Tapi kalau sudah memang yang pure dari perangkat, dari sistem operasinya Cisco, ya harganya lumayan, dan 17 juta dan 6 juta ya, seperti itu. Lalu tadi apa lagi, Mikrotik misalnya. Mikrotik kalau menurut pendapat saya pribadi ya, untuk Mikrotik ya masih bisa terjangkau lah, untuk misalnya untuk lingkungan pendidikan misalnya, untuk jaringan di
sekolah, di perkantoran, perkantoran kecil dan menengah masih bisa terjangkau. Dari mulai yang harganya, kalau ini router ya, tapi punya fasilitas wireless. Nah ini yang pure murni untuk wireless, contoh seperti ini. Access point contoh XXT 1 juta, lalu ini ada wireless indoor selling 700 yang masih harganya relatif terjangkau lah, berbeda dengan yang access point yang sebelumnya. Lalu ada lagi apa ya, Aruba misalnya. Aruba. Nah ini harganya lumayan. Aruba. Nah, coba ya misalnya akses point Aruba. Nah ini Aruba ada yang 700, jarang Aruba. Ini 7,5 juta ya, agak mahal. Ini paling 1,350,000 agak terjangkau lah. Ya itu dari sisi merek ya. Ada harga, ada performance, atau ada fiturnya yang dikedepankan. Oke, pada umumnya setiap access point itu memiliki antena. Nah, misalnya antena access point misalnya. Nah, seperti apa ya? Access point. Contoh seperti produk inilah, saya klik. Nah ini ya, pada setiap perangkat umumnya dia memiliki, ada yang satu antena, ada yang dua, ya, macam-macam. Yang pasti pada umumnya dia memiliki antena satu perangkat, lalu ada yang disertakan dengan tombol on off ya, sebagai pemutus arus atau pemutus arus listrik. Ada yang tidak ya, artinya lalu di sebelahnya atau di ya sekitar perangkatnya itu ada port untuk adaptor. Nah untuk adaptor ini pada umumnya access point kebutuhan voltasenya itu sekitar antara 9 volt, 12 volt, 15 sampai 24 volt. Ya, tapi kalau untuk indoor biasanya itu antara 9 sampai 5 sampai 12 volt. Ya, di sini ada portnya. Jadi tahapannya bagaimana cara kita mengetahui, yang pastinya kita harus ada dusnya, harus ada bukunya, petunjuknya. Nah, kita baca di situ ada tertera semua tentang spesifikasi dari access point itu. Ya, tadi yang pertama itu ada tombol on off, bahkan ada yang tidak. Jadi ketika kita pasang port adaptor ke access point ini, nah ini biasanya ada yang langsung aktif, langsung nyala semua LED indikatornya. Ada yang enggak. Kalau yang enggak berarti di sini dia memiliki tombol on off ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada tombol reset. Nah, untuk tombol reset ini fungsinya buat apa? Misalnya kalau kita konfigurasi lalu kita rubah passwordnya, lalu kita dimana nanti pada saat mau mempergunakan lagi kita lupa password. Nah ini ada tombol reset, bisa ada tombol, ada juga yang hanya lubang saja. Ini harus menggunakan pin ya, seperti klip untuk di reset. Nah seperti yang tadi kita bahas, access point ini ada yang hanya berupa sebagai access point saja, contohnya access point TP
TP-Link misalnya ini ya. Saya cari yang umum aja, back panel access point. Nah ini ya. Nah ini seperti ini. Kalau dilihat dari gambar ini, berarti ini adalah sebuah access point yang memiliki fasilitas tambahan, yaitu access point router. Kenapa? Karena di sini memiliki port untuk interface router atau interface WAN-nya. Nah, umumnya untuk interface router itu didesain itu dibedakan dengan warna. Nah, itu warna biru. Ini untuk WAN. Lalu untuk yang warna kuning untuk apa? Nah, untuk warna kuning ini adalah interface untuk LAN, ya. Jadi kalau kita bicara tentang perangkat router itu syaratnya cuma ada beberapa lah. Yang pertama, dia harus memiliki interface untuk WAN. Ya, artinya interface WAN itu untuk apa? Interface WAN itu untuk sambungan internet. Ya. Nanti kita belajar di pertemuan berikutnya tipe koneksi untuk sambungan internet itu apa saja. Ya. Untuk sementara saya hanya memperkenalkan pada access point khususnya ada perangkat penerus sinyal, yaitu salah satunya access point. Yang pertama ada yang perangkat akses hanya berfungsi sebagai access point saja, ada yang perangkat access point yang memiliki access point dan fasilitas tambahannya, yaitu contohnya access point router. Kalau access point saja seperti apa? Kalau access point saja berarti dia hanya memiliki satu port. Contohnya yang ini. Nah, ini. Dia ada satu port RJ45, dia hanya memiliki satu. Nah, berarti ini hanya berfungsi sebagai access point saja. Berbeda dengan yang seperti ini. Nah, ini ada port RJ45 yang berwarna biru. Sudah bisa dipastikan ini adalah perangkat access point plus router. Ya. Kenapa? Karena memiliki port interface untuk WAN dan port interface untuk LAN. Kenapa di sini port WAN-nya cuma satu, sedangkan untuk port LAN-nya ini banyak? Nah, karena kita kembali lagi yang seperti tadi, karena access point itu bisa dijadikan sebagai switch. Nah, sehingga di sini untuk port LAN-nya dia memiliki banyak port. Contoh, saya memiliki sambungan koneksi internet dari modem, ya. Dari modem saya sambungkan ke yang berwarna biru. Nah, yang dari modem itu memiliki IP misalnya 192.168.1.0 networknya itu seperti itu. Nah, sedangkan untuk LAN antara WAN dengan LAN yang pastinya itu harus berbeda network IP-nya dengan WAN. Ya. Misalnya untuk port LAN-nya saya mau isi 192.168.2.0 untuk port ini. Untuk port ini yang port kedua saya kasih 192.168.3.0 dan seterusnya. Itu bisa saya desain seperti itu, ya. Nah, sedangkan untuk yang access point saja ya karena interface-nya untuk access point saja hanya satu jadinya. Ya. Lalu apalagi yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan mengkonfigurasi access point? Nah, dari setiap access point pasti memiliki cara untuk mengkonfigurasinya, di mana yaitu yang perlu kita ketahui yang pertama itu ada username, ada password, lalu ada IP default. Nah, di mana kita melihatnya? Pada umumnya untuk melihat username, password, dan IP default itu biasanya ada di back panel di sini, ya, di baliknya. Itu pasti ada keterangannya. Lalu atau di buku petunjuk atau di busnya itu akan ada keterangan seperti itu, ya. Nah, ini untuk access point. Nah, lalu
eh, ini artinya yang saya perlihatkan sebuah perangkat access point yang memang dibentuk ya untuk perangkat access point ya. Contoh seperti TP-Link, lalu apalagi tadi tenda seperti ini ya, seperti ini. Nah, ada lagi access point yang memang awalnya itu dia memiliki sistem operasi, memiliki perangkat ya, khusus untuk router. Contohnya Cisco, misalnya Cisco. Nah, ini seperti ini ya. Dia memiliki perangkat access point juga, memiliki sistem operasi routernya, atau yang nanti akan kita sering pergunakan yaitu mikrotik. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat ini yang kalian harus persiapkan yaitu pengenalan tentang konfigurasi router mikrotiknya. Di mana ya, di pembelajaran AIJ. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita belajar dulu mengenai ini ya, lalu plus nanti ada router mikrotik wireless seperti ini ya. Nah, ini untuk access point ya. Nah, lalu tidak lupa nanti setiap interface pastinya akan dilengkapi dengan yang namanya MAC address. MAC address dari setiap port ini pasti akan berbeda-beda ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari setiap port antara 5 port ini pasti MAC address-nya akan berbeda-beda. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan perangkat wireless, itu ada yang disebut dengan penerima sinyal. Artinya dia sebuah perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal Wi-Fi yang disebarluaskan oleh access point tadi ya. Perangkatnya apa saja? Nah, ini kalau ini mungkin untuk saat ini sudah agak, atau bukan sudah sangat jarang dipergunakan. Contoh ini seperti PCM-CIA, kita lihat sini seperti apa PCM-CIA. Nah, contoh ini artinya ini sebuah perangkat ketika dulu laptop yang tidak memiliki perangkat wireless. Nah, bagaimana caranya supaya laptop tersebut bisa memiliki perangkat wireless? Nah, artinya kita harus menggunakan yang namanya PCM-CIA. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, ini perangkat-perangkat laptop zaman generasi dulu ya. Kalau untuk saat ini kan setiap memiliki laptop pasti sudah ada perangkat wireless. Lalu yang kedua ada PCI LAN card, artinya di sini sebuah PC personal komputer yang tidak memiliki perangkat wireless. Nah, kita bisa memfasilitasi atau kita menambahkan yang namanya PCI. Nah, ini PCI wireless. Nah, slotnya menggunakan PCI, nanti ini kita terapkan di PC kita ya, pada slot PCI ya, contohnya seperti ini. Ini ada yang PCI Express. Nah, ini PCI Express. Nah, kalau ini PCI yang masih versi sebelumnya, yang versi terbaru PCI Express ya. Lalu ada yang namanya USB Wi-Fi, contohnya seperti ini. Nah, bentuknya sangat kecil, kalau dulu masih sebesar ini ya. Dulu masih sebesar ini. Nah, masih sebesar ini ya. Ada port USB-nya, ininya agak besar, tapi kalau untuk saat ini antara 2019 dan 2020 ini sudah
semakin mini, semakin kecil ya, bisa bisa kita tidak memakan tempat lah istilahnya, seperti ini. Ini juga fungsinya sama jika misalnya contoh lah laptop kita misalnya perangkat wirelessnya rusak atau error, kita bisa menggantinya dengan perangkat-perangkat ini ya, contoh seperti ini. Nah, yang ada antenanya seperti ini, disebutkan wifi dongle ya. Harga 70.000, murah. Lalu ada komplek flash. Nah ini zaman dulu banget untuk PDA. Coba kita coba search ya, komplek flash. Nah seperti ini. Ini memori ya, CF ya, seperti itulah intinya. Seperti ini artinya dia sebuah perangkat penerima sinyal ya. Lalu ini ada contoh gambarnya. Ini yang sudah menggunakan PCI wireless. Ini menggunakan port PNC kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menggunakan antena eksternal. Nah itu dua jenis perangkat WiFi ya, penerus sinyal dan penerima sinyal. Nanti kita pada saat prakteknya akan mengeksplor lebih banyak lagi. Kita mengeksplor lagi mulai dari kita bagaimana cara mengkonfigurasikan perangkat antara perangkat access point lalu dengan laptop misalnya ya, kita belajar seperti itu. Misalnya apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengkonfigurasi access point. Dan selanjutnya kita akan coba poin to poin. Mudah-mudahan kita bisa segera kembali lagi belajar di sekolah, kita praktek. Biasanya untuk Taiwan saya tidak selalu praktek di dalam kelas. Biasanya kita prakteknya ada yang mobile, artinya kita di luar kelas, ada yang di koridor, di lapang, di depan sekolah ya, artinya tidak terlalu berada di dalam kelas ya. Nah lalu apa saja yang kita lakukan? Misalnya kita membuat antara access point dan access point, artinya hanya ada dua titik yang kita hubungkan. Lalu kita menggunakan PTMP, point to multi point. Jadi ada beberapa access point, misalnya ada 3, ada 4 access point dengan sumber yang satu sumber misalnya seperti itu. Lalu setelah ini mungkin untuk pertemuan minggu depan kita masih dengan teori ya, ada sedikit lagi mulai dari perkembangan komunikasi wireless, lalu ke teori gelombang, teori komunikasi wireless. Nah, ini untuk minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini kita pengenalan tentang perangkat-perangkat WiFi ya. Nah, mungkin nanti untuk tugasnya akan ada keterangan di Google Classroom ya, seperti apa tugasnya. Nah, nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan pada penugasan di Google Classroom ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini dengan materi pengenalan perangkat-perangkat WiFi ya. Bukan hanya sampai di sini perangkat WiFi yang kita kenal, tapi nanti di pertemuan selanjutnya ada perangkat-perangkat yang saya perkenalkan lagi. Tidak hanya access point ya, kita belajar tentang antena, bagaimana radius atau jarak yang kita pergunakan, bagaimana cara site survey ya, menentukan antena, menentukan ketinggian ya, dan masih banyak lagi ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.